Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan regresi persamaan eksponensial. Apabila kita mempunyai sepasang titik-titik data, maka kita bisa membuat persamaan yang mendekati atau sesuai dengan titik-titik data yang ada dengan cara regresi. Regresi ada dua macam, yaitu regresi linier dan regresi non-linier. Regresi linier kita gunakan apabila titik-titik data yang ada mempunyai pola atau tren membentuk garis lurus. Sedangkan regresi non-linier kita gunakan apabila titik-titik data yang kita punya mendekati tren atau pola yang bukan berupa garis lurus. Seperti ini misalnya. Regresi linier bisa diterapkan untuk mencari hubungan dua variabel yang tidak linier dengan cara melinierkan persamaan non-linier tersebut. Salah satu contoh yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah persamaan eksponensial yang bentuk umum persamaannya adalah Y sama dengan BE pangkat AX. Konstanta A dan B ini dapat kita cari dengan metode kuadrat terkecil yang kita pakai dulu pada waktu mencari persamaan linier. Persamaan eksponensial dapat dilinierkan dengan cara mengambil logaritma naturalnya atau lennya. Bagaimana proses linearisasi dari persamaan eksponensial ini? Prosesnya adalah pertama, kita ambil harga len dari persamaan eksponensial ini. Sehingga persamaannya menjadi len Y sama dengan len BE pangkat AX. Dari sifat perkalian logaritma, kita ketahui bahwa len U kali V sama dengan len U plus len V. Sehingga persamaannya menjadi len Y sama dengan len B plus len E pangkat AX. Dari sifat perpangkatan logaritma, kita dapat rumus len U pangkat V sama dengan V len U. Sehingga persamaannya sekarang menjadi len Y sama dengan len B plus AX len E. Dan dari rumus logaritma diketahui bahwa len E sama dengan 1. Sehingga akhirnya persamaannya menjadi len Y sama dengan len B plus AX. Apabila kita bandingkan persamaan linier dengan persamaan eksponensial yang dilinierkan, bisa kita lihat di sini bahwa Y berubah menjadi len Y, B identik dengan len B, sedangkan A dan E tidak berubah. Ini adalah perbandingan grafik dari persamaan eksponensial yang di sebelah kiri dengan grafik persamaan eksponensial yang sudah dilinierkan yang di sebelah kanan. Di sini menunjukkan perubahan rumus untuk mencari konstanta A dan B dari persamaan linier ke persamaan eksponensial yang dilinierkan. Kita perhatikan perubahannya di sini. Sigma XI berubah menjadi sigma XI len YI. Sigma ZI berubah menjadi sigma len YI. Kemudian sigma YI berubah menjadi sigma len YI. Sigma XI YI berubah menjadi sigma XI len YI. Kemudian B-nya juga, B berubah menjadi len B. Untuk mencari B, kita memakai rumus logaritma, yaitu len B sama dengan B, atau B sama dengan I pangkat B. Tabel perhitungannya juga kita perlu sesuaikan di sini. XI kita ganti dengan XI kali len YI. Sebelumnya Y kita ganti dengan len Y dulu. Baiklah, untuk lebih jelasnya ini akan saya berikan contoh. Di sini kita mempunyai serangkaian data. Kita akan buat
persamaan eksponensialnya. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama adalah kita buat tabel untuk memudahkan perhitungan. Di sini XI, YI adalah dari data yang kita punya. Kemudian di kolom 3 kita hitung len YI. Contoh misalnya untuk Y sama dengan 2, maka len 2 sama dengan 0,6931. Untuk Y sama dengan 3, len Y-nya 1,0986 dan seterusnya. Kolom 4 ini adalah perhitungan XI kali len YI. Sebagai contoh, misalnya untuk X sama dengan 1, len Y sama dengan 0,6931, maka len X kali len Y, X kali len Y sama dengan 0,6931. Untuk X sama dengan 2, len Y sama dengan 1,0986, maka X len Y-nya sama dengan 2,1972 dan seterusnya. Untuk X kuadrat adalah kuadrat dari X, misalnya ini untuk X sama dengan 1, X kuadratnya sama dengan 1, X sama dengan 2, X kuadratnya sama dengan 4 dan seterusnya. Dan masing-masing kolom ini kita jumlahkan. Berikutnya kita akan hitung konstanta A dan B. Untuk konstanta A rumusnya adalah ini. Besaran-besaran di sini bisa kita ambil langsung dari tabel perhitungan. Pertama untuk N sama dengan 6, itu jumlah pasang data. Kemudian sigma XI len YI kita ambil dari sini 85,8499. Sigma XI kita ambil dari sini 21. Sigma len YI kita ambil dari sini 19,0322. Kemudian N ini 6, sigma XI kuadrat, XI kita ambil XI kuadrat, sigma XI kuadrat kita ambil dari sini 91. Kemudian sigma XI kita ambil dari sini 21 dikuadratkan, sehingga hasil perhitungan ini adalah A sama dengan 0,5089. Kemudian kita hitung harga B-nya dengan rumus ini. Dan B sama dengan besaran-besarannya kita ambil dari tabel perhitungan. Sigma len YI ambil dari sini 19,0322. Sigma XI kuadrat ambil dari sini 91. Sigma XI len YI ambil dari sini 85,8499. Sigma XI kita ambil dari sini 21. Kemudian N6, sigma XI kuadrat kita ambil dari sini 91. Sigma XI dalam kurung kuadrat kita ambil dari sini 21 kuadrat. Sehingga diperoleh perhitungan ini adalah len B sama dengan 0,0947. Untuk menghitung B kita memakai rumus logaritma, sehingga B sama dengan E pangkat 0,0947. Kita peroleh B sama dengan 1,0993. Jadi persamaan eksponensialnya adalah Y sama dengan 1,0993 E pangkat 0,5089 X. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana menghitung koefisien korelasinya. Koefisien korelasi adalah parameter untuk mengetahui seberapa cocok atau sesuai antara sebaran data dengan persamaan dan grafik yang kita peroleh. Untuk menghitung R, rumusnya adalah seperti ini. R sama dengan kuadrat dari 1 min sigma Y kuadrat per sigma Y kuadrat. Dengan sigma Y sama dengan pangkat setengah dari sigma YI min YM kuadrat per N min 1. Dan sigma YX sama dengan pangkat setengah dari sigma YI min YIC per N min 2. Di mana sigma Y
adalah deviasi standar untuk Y tertentu. YI sama dengan nilai Y sebenarnya. YM adalah nilai rata-rata harga Y, sedangkan YC adalah nilai yang dihitung dari persamaan korelasi untuk nilai X yang sama. Langkah-langkah untuk mencari koefisien korelasi, kita awali dengan terlebih dahulu menghitung rata-rata harga Y. Dengan rumus Jm sama dengan 1 per N, sigma YI. N adalah jumlah pasang data, sigma YI adalah jumlah dari Y. Ini sudah kita hitung di sini. Sigma YI sama dengan 581. Sehingga diperoleh Jm sama dengan 98,83. Untuk memudahkan, maka sigma Y dan sigma YX kita hitung dalam bentuk tabel. XI dan YI di sini adalah datanya, kemudian YIC ini adalah nilai Y dengan memasukkan harga X ke dalam persamaan yang kita peroleh. Sebagai contoh, misalnya untuk X sama dengan 1, maka X-nya ini kita ganti 1. Kita hitung hingga diperoleh YIC 1,53. Untuk X sama dengan 2, kita masukkan di sini. X-nya kita ganti 2. Kita hitung dengan rumus ini sehingga diperoleh YIC sama dengan 4,959 dan seterusnya. Kemudian untuk kolom yang keempat, YI min YM kuadrat, menghitungnya adalah misalnya untuk Y sama dengan 2, maka di sini YI min YM 2 dikurangi 98,83 dikuadratkan, hasilnya adalah 8993,361. Untuk Y sama dengan 3, maka YI min YM kuadratnya adalah 3 dikurangi 98,83 dipangkatkan 2 atau kuadrat, hasilnya adalah 8804,694 dan seterusnya. Sedangkan untuk YI min YIC kuadrat, cara menghitungnya adalah untuk Y sama dengan 2, YIC sama dengan 1,53, maka YI min YIC kuadrat sama dengan 2 dikurangi 1,53 kuadrat sama dengan 0,223. Untuk Y sama dengan 3, YIC sama dengan 4,59, maka YI min YIC kuadrat sama dengan 3 dikurangi 4,59 kuadrat, hasilnya 2,517 dan seterusnya. Dari hasil perhitungan di tabel, tinggal kita masukkan di rumusnya. Untuk sigma Y sama dengan pangkat setengah dari sigma YI min YM kuadrat per N min 1. Sigma YI min YM kuadrat kita ambil dari sini, kita masukkan, kemudian N nya 6 min 1, kita ambil dari sini 6 min 1 pangkat setengah, hasilnya 154,92. Untuk sigma YX sama dengan pangkat setengah dari sigma YI min YIC kuadrat per N min 2. Sigma YI min YIC kuadrat kita ambil dari sini 781,253 dibagi 6 min 2 pangkat setengah, hasilnya 13,97. Jadi R-nya sama dengan 1 dikurangi 13,97 kuadrat per 154,92 kuadrat pangkatkan setengah sama dengan 0,984. Untuk diketahui bahwa harga R ini adalah antara min 1 dengan 1. Kalau R itu semakin mendekati 1, berarti antara persamaan yang diperoleh dengan titik-titik data itu semakin bagus atau semakin dekat atau semakin cocok. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.